Halo teman-teman, welcome to my channel Ngudi, ngulik bareng Dior. Perkenalkan, saya Dior Marhuta El Tobing. Pada video saya kali ini, saya akan share kepada teman-teman cara memilih formasi yang tepat dengan peluang yang besar untuk teman-teman bisa lolos pada tes CPNS 2026. Oke, tidak menunggu waktu lama, kita lanjut ke pembahasan. Check this out. Oke, untuk langkah pertama, teman-teman perlu melakukan pengumpulan data dan informasi dari semua instansi yang membuka formasi yang menerima latar belakang pendidikan teman-teman. Dan ini harus teman-teman catat di Microsoft Excel. Teman-teman mulai catat dari nama instansi, formasi yang dibuka, kualifikasi pendidikan yang diambil, unit kerja penempatan, jumlah kuota, dan bisa juga teman-teman catat tahapan-tahapan tes yang dilakukan oleh instansi tersebut. Nah, di sini teman-teman memerlukan kemauan, semangat, dan niat yang cukup besar karena nantinya akan banyak sumber informasi yang harus teman-teman catat secara manual agar teman-teman bisa menyelesaikan langkah pertama ini dengan maksimal. Baiklah, langkah kedua, teman-teman lakukan perankingan. Di sini teman-teman bisa saya berikan dua opsi, melakukan perankingan 3 besar atau perankingan 5 besar. Nah, perankingan ini perlu teman-teman pertimbangkan dari beberapa penilaian ya. Nah, biasanya saya melakukan penilaian pertama itu berdasarkan jumlah formasinya. Nah, jumlah formasi ini sebagai pertimbangan pertama saya. Karena pertimbangannya adalah formasi yang banyak akan memiliki 3 kali perhitungan ke SKB-nya jauh lebih besar, sehingga peluang kita untuk lolos juga lebih besar. Nah, di sini nanti teman-teman ranking berdasarkan formasi terbesar ke terkecil, sehingga teman-teman bisa melihat secara objektif peluang dan presentasi kelolosan per tiap formasi. Yang kedua, saya akan melihat dari tahapan tesnya. Di tahun 2024, tahapan tes per tiap instansi itu berbeda-beda. Ada beberapa instansi yang tahapan tesnya cukup panjang, di mana di luar SKD dan SKB itu ada non-CAT, berupa tes psikotes, wawancara, kompetensi teknis, dan lain-lain. Nah, ini bisa dijadikan pertimbangan kedua ya teman-teman, sebagai dasar perankingan teman-teman. Karena pastinya tahapan tes ini juga menjadi penentu untuk peluang teman-teman lolos atau tidak. Untuk penilaian ketiga adalah penempatan. Nah, penempatan ini termasuk yang cukup sentral dan berpengaruh. Karena pastinya ini akan berhadapan dan berkaitan langsung dengan teman-teman sendiri. Pastikan penempatannya memang yang sesuai atau teman-teman mampu untuk menjalaninya jikalau teman-teman nantinya lolos. Nah, untuk vertikal itu penempatannya ada yang sudah dipecah per kanwil, kantor wilayah, ada juga penempatannya secara acak dari pusat di seluruh Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mengejar home base atau sudah berkeluarga, nah biasanya ini lebih condong ke formasi instansi pemerintahan daerah, baik itu Pemprov, Pemkot, atau Pemkab. Karena penempatannya langsung di daerah, pemerintah daerah itu sendiri. Tapi bagi teman-teman yang mungkin umurnya masih muda, masih ingin
mendapatkan tantangan, memperluas relasi. Nah, bisa prioritaskan ke formasi-formasi instansi pusat. Langkah ketiga, kita perlu melakukan penilaian objektivitas. Di sini saya berbicara terkait personal kita sebagai pelamar CPNS. Teman-teman perlu mengetahui secara pribadi terkait kemampuan teman-teman dinilai dari jumlah pelamar, formasi yang dibuka, tahapan tes yang akan kita jalani. Nah, di sini teman-teman perlu yakinkan diri teman-teman, apakah kemampuan teman-teman sangat baik untuk bisa fight di level kementerian, atau teman-teman kurang yakin untuk fight di level kementerian. Di sini kita tidak berbicara gengsi. Mungkin ada teman-teman yang berbicara memilih formasi itu berdasarkan gengsi, melihat dari seragam, pendapatan, gengsi yang didapat. Nah, di sini kita berbicara realistis dan objektif, karena pastinya kita menghitung peluang kita lolos. Jangan sampai dengan kita mengutamakan gengsi tadi, kita melupakan nilai yang paling penting, yaitu potensi peluang presentasi kita lolos. Jadi setelah teman-teman melakukan tahap ke-1, tahap kedua, maka tahap ketiga ini adalah kita menilai diri kita. Sebagai dasar kita memilih formasi yang sudah kita ranking. Untuk langkah keempat, di sini teman-teman perlu mencatat terkait syarat-syarat yang harus dilengkapi di setiap formasi pada instansi yang tadi sudah kita catat di Microsoft Excel. Nah, di sini teman-teman perlu mensortir apa-apa saja syarat yang perlu dikirimkan. Teman-teman harus lihat apakah syarat-syarat yang diminta bisa teman-teman penuhi atau tidak. Ini juga sebagai pertimbangan, jangan sampai teman-teman tidak teliti, tidak detail, sehingga teman-teman bisa tidak lolos pada seleksi administrasi. Biasanya untuk level vertikal kementerian, berkas-berkas yang diperlukan cukup banyak, baik itu sertifikat TOEFL, sertifikat komputer, sertifikat keahlian teknis. Nah, itu teman-teman perlu pertimbangkan. Tetapi untuk level pemerintahan kota, provinsi maupun Pemkab, biasanya syarat-syarat yang diperlukan tidak sebanyak syarat di level kementerian atau vertikal. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman ya. Bahwasanya pemberkasan administrasi ini sangat krusial. Jadi teman-teman jangan menganggap sepele. Catat dengan detail semua kelengkapan berkas yang diperlukan. Karena ini juga akan memerlukan waktu jikalau teman-teman melengkapi berkasnya. Teman-teman juga perlu perhitungkan waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan semua berkas administrasi. Karena biasanya periode pendaftaran ini hanya 1 bulan. Dan juga kita berkutat dengan sistem. Nah, saya pesankan teman-teman juga pertimbangkan melalui berkas-berkas yang diminta dari formasi-formasi yang tadi teman-teman sudah catat di Microsoft Excel. Selanjutnya, yaitu lihat kualifikasi yang diterima oleh formasi. Karena beberapa formasi ada menerima kualifikasi jurusan pendidikan itu sangat banyak. Ada yang menerima semua jurusan, ada yang menerima beberapa jurusan, dan ada hanya menerima 1 atau 2 jurusan saja. Nah, pertimbangan ini juga menjadi salah satu faktor untuk teman-teman melakukan perankingan ya. Nah, saya pribadi biasanya saya memfokuskan ke formasi yang menerima kualifikasi pendidikan itu lebih sedikit. Karena saya akan mempertimbangkan pertama,
lulusan di daerah dengan jurusan yang saya miliki. Saya akan melihat fakultas ataupun universitas yang ada di daerah saya, apakah itu ada lulusan pendidikan yang sama dengan saya atau tidak. Nah, itu menjadi salah satu pertimbangan saya. Dengan jumlah formasi yang jauh lebih sedikit kualifikasi yang diterima, maka pastinya itu akan memperkecil jumlah pelamar yang masuk ke formasi yang akan kita lamar. Beda dengan formasi yang menerima semua kualifikasi. Itu pastinya akan membuka peluang semua pelamar masuk, sehingga jumlah pelamar juga akan membludak. Jadi teman-teman juga perlu pertimbangkan terkait kualifikasi yang dibuka oleh formasi yang akan teman-teman pilih. Karena ini akan menjadi penentu jumlah pesaing teman-teman nantinya. Ini adalah langkah yang mutlak yang teman-teman harus jalankan. Untuk saya pribadi, saya melakukan kegiatan belajar itu mulai 1 tahun. Saya melakukan kegiatan belajar itu 1 tahun full. Saya melakukan metode pembelajaran mulai dari Senin sampai Sabtu, di mana saya bagi menjadi 3 bagian. Saya membagi jadwal Senin Selasa itu saya fokus belajar TWK, Rabu Kamis saya belajar TIU, Jumat Sabtu saya belajar TKP, dan Minggu saya lakukan TO dan evaluasi. Nah, teman-teman perlu lakukan kegiatan belajar secara rutin, konsisten, dan komitmen. Karena ini akan mempengaruhi terhadap pemahaman teman-teman, mental teman-teman saat menghadapi, menganalisa, menjawab soal. Jadi, kalau teman-teman ingin lulus CPNS, maka belajarnya juga harus sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Jangan beranggapan belajar seadanya itu akan lolos. Tidak. Belajarlah sesungguh-sungguhnya, se-effort-effortnya, serajin-rajinnya. Jikalau teman-teman saat ini memiliki aktivitas pekerjaan, nah teman-teman tetap harus mengatur jadwal teman-teman. Mungkin bisa lakukan pembelajaran pada malam hari, tidak perlu banyak tetapi bisa rutin, ya, bisa terjadwal dengan baik, sehingga teman-teman juga tidak kelelahan belajarnya, tetapi bisa optimal dalam menguasai, memahami konsep materi. Oleh karena itu, 5 langkah ini bisa teman-teman jadikan pedoman sebagai langkah teman-teman mempersiapkan diri untuk menghadapi tes CPNS 2026 dalam memilih formasi. Karena saya juga melakukan strategi ini pada tes CPNS 2024. Baiklah, demikianlah video saya kali ini. Jikalau teman-teman ingin tanya-tanya terkait pengalaman atau ada yang ingin diangkat topiknya, teman-teman bisa subscribe dan komen video saya hari ini untuk nantinya bisa saya angkat ke video kedua dan ketiga dan seterusnya. Oke, ikutin terus konten saya, Ngudi Ngulik Bareng Dior. Kita akan bahas persiapan untuk menghadapi tes CPNS dan juga akan mengulik berbagai soal agar teman-teman bisa sukses menghadapi tes CPNS 2026.